Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para sesepuh, para kiai, para ustaz, para ustadzah, wabil khusus pengurus DKM Masjid Rizqul Hasanah dan panitia, serta Bapak Ibu hadirin serta anak-anakku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada siang hari ini Allah berkenan memberikan berbagai macam kecukupan kepada kita. Kecukupan jasmani, kecukupan rohani. Lebih dari itu adalah kecukupan iman dan Islam. Sehingga dengan bergembira, dengan bersukaria kita masih pada siang hari ini dalam rangka untuk berkasih sayang. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Khamsin. Hanya dengan kasih sayang kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah, Engkau telah menyayangi kami semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau Allah ajarkan kita bagaimana kita berkasih sayang. Di mana Rasulullah bersabda bahwasanya man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Artinya orang yang akan disayang oleh Allah hanyalah orang yang menyayangi. Untuk itu sebelum kita sama-sama nanti ada beberapa ayat, terutama tadi yang dibaca oleh Arif tadi sama mutarjimnya tadi, kita mencoba untuk bersolawat ya, dan juga menghubungkan hati kita kepada Sang Maha Kasih Sayang, sumber yang memberikan kita bisa menyayangi dan kita bisa disayangi. Nah, untuk itu kita sama-sama ikutin saya. Nanti ini menjadi kenangan hari ini, bisa dibaca seterusnya agar kita menjadi orang yang bisa menyayangi dan selalu mendapatkan kasih sayang insyaallah. Nah, kemarin sudah saya share di grup mungkin ya. Kalau saya sudah share ke Pak Hamzin, ya, mungkin jamaah juga sebagian sudah hafal. Ya. Jadi kalimatnya kita sudah sering dengar. Nah, terutama yang biasa baca takhir subuh itu. Irhamna. Anak-anakku semuanya, coba anak-anakku dulu, nanti baru bapak ibu. Coba anak-anakku semuanya ya. Yang merasa anak-anak. Irhamna. Ayo sama-sama anak-anak. Ayo bunyi. Irhamna. Oke. Sekali lagi. Irhamna. Gampang apa susah? Gampang. Ya. Kalau anak kita gampang, insya Allah yang kita orang tua lebih gampang ya. Saya baca lengkap. Irhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Setelah kita baca bareng-bareng, Bapak Ibu sekalian, beserta anak-anak kita. 1, 2, 3. Irhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Sekali lagi. Irhamna ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Nah, ini baris pertama. Kita ada 2 baris. Yang baris kedua, ya hayyu ya qayyum
birahmatika nasta'in, birahmatika nasta'in. Coba barisan kedua sama-sama. Ya ayu, satu dua tiga. Ya ayu ya qayyum birahmatika nasta'in, birahmatika nasta'in. Saya awali dengan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Nanti kita sama-sama bareng dari irhamna sampai yang terakhir, kemudian ditutup dengan salat lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yuk sama-sama. Irhamna ya Allah, irhamna. Ayo anak itu semua. Ya Arhamar-Rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya Arhamar-Rahimin, ya Ayyu ya Qayyum birahmatika nasta'in, birahmatika nasta'in. Baik. Jadi tadi permintaan dari Ustaz Khomsin SKFC sudah kita penuhi ya. Yang pertama baca sholawat dan meminta syafaat. Jadi tadi itu adalah pembacaan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, itu namanya baca sholawat. Irhamna itu namanya minta syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Nah, terutama bagi sekalian anak yatim, anak yang telah ditinggal wafat oleh orang tuanya, terutama sang ayah sebagai tulang punggung keluarga. Betapa kita bayangkan sulit ketika seorang anak ditinggal wafat oleh tulang punggung keluarganya. Dan ini telah terjadi juga pada Rasulullah SAW. Maka betapa mereka ini sangat membutuhkan kasih sayang, sangat membutuhkan pertolongan lebih daripada kita yang tidak yatim. Dan ternyata Bapak sekalian, anak-anakku, bukan cuma anak yatim ternyata. Kita orang yang sehat, yang gagah, yang normal, yang punya orang tua, bahkan yang sudah jadi orang tua, yang punya ayah sebagai tulang punggung keluarga, bahkan kita sebagai tulang punggung keluarga, ternyata terus-menerus membutuhkan pertolongan. Dan Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, itu surah keempat ayat 100 ayat 28, ayat 28. Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Telah aku ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Lemah itu maknanya butuh pertolongan. Yang sakit butuh pertolongan untuk sembuh, itu butuh syafaat. Yang miskin butuh pertolongan untuk mendapatkan ekonomi. Yang nggak punya kerjaan butuh pertolongan untuk dapat pekerjaan. Bahkan yang keluarganya belum harmonis butuh pertolongan, butuh syafaat untuk membangun rumah tangganya bisa harmonis. Hati yang gundah, yang khawatir butuh pertolongan untuk mendapatkan ketenangan. Maka tadi ayat yang dibaca pertama tadi oleh Qari, surat apa tadi Ustaz? Surat Al-Anbiya. Ya, beliau pura-pura lupa ya. Biar jamaah agak ngantuk ditanya surat apa ya? Surat Al-Anbiya. Di ayat yang ke-107 tadi Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini masuk berhubungan dengan peringatan
Maulid Nabi Muhammad SAW. Kelahiran beliau tidaklah untuk macam-macam. Tidaklah diutus beliau, tidaklah beliau dilahirkan ke muka bumi ini kecuali untuk rahmatan lil alamin. Apa arti rahmat di sini? Adalah memberi kasih sayang. Sebagai kasih sayang, sebagai tauladan kasih sayang. Makanya beliau adalah contoh orang yang paling sayang, bahkan kepada orang yang memusuhinya, bahkan kepada orang yang meludahinya, bahkan kepada orang yang menghinanya, bahkan kepada orang yang mau membunuhnya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang maka tidak akan sayang. Nah, kemudian masuk ke tema. Tema kita pada hari ini adalah berkecukupan bersama anak yatim. Ini juga untuk anak-anakku yang yatim. Yang yatim yang sana apa yang sini? Yang sini enggak? Bukan ya? Ada juga? Oh, yang sana ya. Berkecukupan di sini untuk anak-anak yang yatim, untuk ibunya anak-anak yatim, untuk yang mengambil alih. Mengambil alih artinya mungkin ibunya sudah nikah lagi, ya, ada bapaknya, bapak tiri. Dan untuk kita semua yang tidak yatim, yang tidak menjadi bapak tiri anak yatim, yang kita sebagai orang yang lengkap. Ini anak yatim ini kan menjadi satu rahmat, menjadi kasih sayang, menjadi pintu kita mendapatkan kecukupan. Jadi kalau kita lagi kekurangan, kita ingat anak yatim. Kalau kita lagi ingat dengan kebutuhan macam-macam, keperluan, ingat anak yatim. Kalau kita lagi memiliki hajat yang belum terpenuhi, ingat anak yatim. Nah, tadi Ustaz Endang sudah menyampaikan salah satu daripada 3 hadis Rasulullah SAW. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Ketika Rasul mengatakan hakadha, beliau mengisyaratkan begini. Apa kata Rasulullah? Aku beserta orang yang menyayangi anak yatim, orang yang ingat kepada anak yatim, orang yang menjaga anak yatim, orang yang memelihara anak yatim. Nah, ini makna daripada inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk rahmat bagi semesta alam. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang yang sayang sama anak yatim, sehingga kita akan disayang oleh Allah. Jadi kata Rasulullah, saya beserta orang-orang yang memikirkan anak yatim di surga, dijamin surga. Dan surganya, kata Rasulullah, surga seperti ini. Artinya apa? Orang yang dia memikirkan anak yatim, maka mendapatkan surganya tingkatan para nabi. Surga banyak tingkatan-tingkatannya. Ya, dalam salah satu hadis dikatakan tingkatan surga sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada yang menyatakan ayat Quran berjumlah 6.000 sekian, karena sekiannya beda-beda. Ada yang 6.632, 6.634, ada yang 6.666 ayat. Artinya dari kesepakatan jumlah ayat ini, tingkatan surga tidak kurang dari 6.000. Banyak tingkatan. Kalau tingkatan kereta ada berapa? Tingkatan kereta, tiket kereta. Ada berapa tingkatan? 12. Satu apa? Kelas maksudnya kelas kereta. Ada berapa? Ekonomi, bisnis, eksekutif, VIP. VIP ada 5 minimal ya. Kira-kira kalau kita mau naik kereta, ya kalau punya duit, ya, kira-kira pilih yang mana? Yang ekonomi atau yang paling tinggi?
Kenapa? Karena paling nyaman, fasilitasnya paling lengkap. Nah, jamaah sekalian, anak-anak sekalian, tingkatan surga paling tinggi itu tingkatnya para nabi, paling enak. Dan ternyata kata Rasulullah dalam hadis lainnya tadi, orang yang mengingat anak yatim, yang menyayangi anak yatim, surganya nanti di surga bersamaku seperti ini. Artinya apa? Surganya setingkat surganya Rasulullah SAW. Luar biasa. Apakah senang sekali kita hari ini kita sedang bersama-sama mengingat anak yatim. Dan kalau bisa mengingatnya diteruskan, jangan cuma ketika di sini, nanti ketika kita pulang terus kita mengingat anak yatim. Jadi kalau ketika ada kita punya kelebihan harta, oh di sini siapa yang yatim, kasih jajan. Syukur-syukur kalau kita mampu di rumah ada anak yatim. Saya alhamdulillah di rumah ada 3 anak yatim. Ya, di rumah. Jadi setiap Jumat kita ada Jumat Barokah. Santri bersama anak yatim kita makan bareng-bareng setiap hari Jumat. Nah, kalau yang anak yatimnya di rumah yo setiap hari makan. Sama sekalian. Kemudian yang terpenting adalah rumus ini sangat penting. Rumus untuk mendapatkan kecukupan bersama anak yatim. Nah, ini nanti boleh dihafal ayatnya. Yaitu ada di dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal itu surah yang ke-8 ya. Surah yang ke-8 di ayat yang kedua. Ya. Surah 8 ayat kedua. Ini rumus. Karena banyak orang-orang yang mereka merasa sudah memikirkan anak yatim tapi berbagai macam kekurangan selalu dirasakan, belum mendapatkan kecukupan. Maka di sini kita pegang yaitu ayat 2 dari surah Al-Anfal yang ini semakna dengan tadi yang dibaca oleh Qorib, yaitu surat Al-Anbiya di ayat 108-nya. Jadi di surat Al-Anfal ayat 2 semakna dengan surat Al-Anbiya tadi ayat 108. Di ujung daripada ayat kedua dan di ujung daripada ayat ke-108. Di ayat yang kedua berfirman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan kalian hendaknya kalian bertawakal. Kemudian di ayat 108 tadi yang dibaca oleh Qorib, fahal antum muslimun, apakah kalian sudah bertawakal? Dan dilengkapkan di dalam surah At-Talaq, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Berarti rumusnya satu. Bagaimana kita bertawakal? Apa itu bertawakal? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kuncinya 2. Bertawakal itu kuncinya 2. Adalah orang-orang yang menjaga sholat dan dia selalu berbagi rizki. Nah, ketika kita berbagi rizki, maka pertama yang kita ingat adalah anak yatim. Yang kedua, fakir miskin. Sebagaimana di dalam surah Al-Ma'un, surah 107. Allahu alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang agamanya dusta adalah dia orang yang menghardik anak yatim. Makna menghardik di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah tidak memikirkan anak yatim. Bukan cuma berlaku kasar, bukan cuma berbuat kasar, tapi tidak memikirkan anak yatim. Itu orang itu agamanya berdusta. Berarti apa? Agamanya nggak terima. Makanya makna berbagi bagi orang yang tawakal
yang akan dicukupi oleh Allah adalah yang pertama kita pikirkan berbagi kepada anak yatim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mengadakan acara dalam rangka memperingati hari lahirnya Rasulullah sebagai rahmat di alam semesta, yaitu dengan menyantuni anak yatim. Ini sangat klop. Contoh kasih sayang adalah yang pertama kita berikan bagaimana anak yatim. Tapi jamaah, ini belum cukup. Ada satu lagi syaratnya, yaitu alladzina yuqimunas sholata. Ya, jadi ibu-ibu terutama ya, yang sudah ditinggal suami sementara belum ada gantinya, tapi dititipi oleh Allah anak yatim. Jangan khawatir ibu-ibu. Dua syarat yang akan Allah pasti cukupi, yaitu tentu ibu yang punya anak yatim tentu masih udah mikirin anak yatim, udah berbagi kasih sayang, berbagi yang dimilikinya. Tapi satu yang paling penting lagi adalah jaga sholat. Di mana sholat ini ada dua muatan. Di dalam surah Toha surah ke-20 di ayat yang ke-14 Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat dalam rangka mengingatku. Di mana kata Rasulullah, ana ma'abdi, aku selalu bersama hambaku, madzakaroni, selama dia ingat padaku, wa taharakat bi syafatah, dan mau menggerakkan bibirnya untuk menyebutku. Artinya baru sekalian, kalau kita mau mengingat Allah, yaitu sholat al-zikri untuk berzikir tadi, dengan akal pikiran kita dan dengan hati kita, dan kita mau menggerakkan bibir kita dengan menyebut Allah, maka selama itu Allah bersama kita. Jadi ibu-ibu yang ditinggal suami, zikir, mengingat Allah dengan akal pikiran dan menggerakkan kedua bibir, memohon pertolongan Allah. Ya, makanya tadi di awal saya ajak untuk minta syafaat. Irhamna. Ini rumus, ini kunci. Di mana baris pertama ini diamalkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakit, nggak sembuh-sembuh. Diobatin dengan berbagai macam obat, nggak sembuh. Nabi Ayub bangkrut ekonominya. Nabi Ayub ditinggal atau sendirian. Anaknya sudah wafat semua, istrinya juga tidak kuat bersamanya. Lebih dari itu beliau diusir dari kampung halamannya. Penyakitnya luar biasa beratnya. Tidak ada orang yang akan mampu diberi ujian seperti biasa. Tapi dengan kalimat ya Arhamar Rahimin, semuanya selesai. Selama seorang hamba mengingat Allah, memohon pertolongan kepada Allah dan menggerakkan bibirnya, maka Allah akan bersamanya. Fadkuruni adkurkum. Kamu ingat padaku, maka aku ingat padamu. Apa yang maksud Allah ingat padamu? Ketika kita butuh sesuatu, Allah akan berikan. Ya, jadi ibu jangan khawatir ya ketika tinggal sama suami. Yang penting di sini adalah maksimalkan sholat kita, maksimalkan zikir kita. Nah, itu tadi yang kita baca di pertama itu adalah salah satu kunci yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Irhamna, sayangi kami ya Allah, sayangi kami. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang. Banyak yang bisa menyayangi kita, tapi yang paling bisa menyayangi kita adalah Allah. Orang tua kita sayang sama kita, saudara kita sayang sama kita, atasan, sahabat, ya teman-teman sayang sama kita. Tetapi yang paling bisa menyayangi kita adalah Allah. Itu pakai irhamna, ya Allah, irhamna ya Arhamar Rahimin. Kemudian yang kedua adalah zikirnya Rasulullah SAW ketika beliau memiliki hajat dan ketika beliau mendapatkan masalah yang berat. Beliau menyatakan kepada Allah, mengingat Allah dengan akal pikirannya, dengan kolbunya, dan menyebutnya dengan bibirnya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup dan yang mengurusi segala urusan kehidupan,
dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan rahmatmu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dengan rahmatmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Nah, maka ini saya upload di YouTube nanti supaya banyak manfaatnya, banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari zikir ini. Ya, jadi nanti kalau belum pernah nyetel itu, nanti keywordnya adalah zikir solusi. Klik aja di YouTube zikir solusi, nanti akan keluar zikir ini, gambarnya gelas biru. Disetel nanti dengar tadi suara saya tadi. Nah, ini nanti bisa dipraktekkan di dalam zikir kepada Allah untuk memohon pertolongan, meminta syafaat. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah di dalam sholat itu adalah doa. Di mana kata Rasulullah beliau bersabda, "Bimana bahwa sesungguhnya orang yang sedang sholat, sesungguhnya dia telah sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Dan Allah menyatakan, "Ud'uuni astajib lakum." Barang siapa yang berdoa padaku, maka aku akan berikan dia. Dan yang terpenting sama sekalian, dalam sholat doa yang nggak boleh meleng. Allah menyatakan, "Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi sholatihim khashi'un." Orang yang berhasil dalam berdoanya adalah ketika dia berdoa khusyuk. Khusyuk itu nggak meleng. Maka yang terpenting dalam sholat, doa yang kita nggak boleh meleng adalah doa ketika duduk di antara dua sujud. Kita sujud kepada Allah, kita bangun, duduk, kemudian sujud lagi. Dan duduknya di antara dua sujud ini jangan sampai meleng. Sebab kita kadang-kadang ada imam membaca surat, ya. Begitu rakaat kedua, tadi imam itu suratnya yang rakaat pertama apa ya? Tunggu, ketika sholat jamaah pernah nggak lupa? Tadi yang dibaca oleh imam rakaat pertama itu suratnya apa? Pernah nggak lupa? Bapak-bapak pernah nggak lupa? Saya jujur, saya pernah. Begitu saya sudah rakaat kedua mengikuti bacaan imam, tadi rakaat pertama imam yang dibaca surat apa ya? Lupa. Kenapa? Karena meleng tadi. Tapi kalau diperhatikan, kita nggak akan lupa. Oh, tadi yang dibaca rakaat pertama surat Al-Ma'un, rakaat yang kedua dibaca surat Qul. Nah, maksud saya tadi, ketika kita sholat jangan pernah meleng ketika kita membaca doa, yaitu duduk di antara sujud. Karena disinilah segala kebutuhan kita Allah telah rangkumkan di sini. Coba kita sama-sama baca dan apa artinya? Doa duduk di antara dua sujud. Yang umum ya. Rabbighfirli. Ayo kita baca bareng-bareng. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Ada 8 permintaan. Kalau ini kita nggak meleng, sementara kita sayang kepada anak yatim dan kita orang yang suka berbagi, tidak ada alasan doa-doa kita nggak dijabah, nggak ada alasan dan tidak pernah gagal. Yang pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah sayangi aku. Semakna dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sayangi Allah, sayangi aku ya Allah. Irhamna tadi. Warhamni wajburni, ya Allah perbaiki seluruh kondisiku, perbaiki seluruh kondisi macam-macam yang nggak bagus, yang nggak baik, yang lemah, yang macam-macam, perbaiki ya Allah. Ya kalau fisik, perbaiki mataku, perbaiki jasadku, perbaiki kesehatan, macam-macam, perbaiki ya Allah kondisiku. Warfani, dan angkatlah ya Allah aku dari keterpurukan. Keterpurukan apa aja ya Allah, angkat. Warfani, terus warfani, terus warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Nah, ini ibu yang ngurusin anak yatim, ya Allah berikan aku rezeki ya Allah. Cukupkan rezekiku untuk aku dan untuk anakku. Sebagaimana engkau cukupkan rezeki pada Siti Maryam tanpa bekerja tetapi dapat makanan, tanpa bekerja tapi dapat duit, apalagi bekerja, enggak bekerja aja dapat. Maka warzuqnya jangan sampai meleng. Ya, warzuqni, warfani, wahdini, dan tunjuk dia ya Allah, berilah aku hidayah. Tunjukkan bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya mendidik istri,
bagaimana caranya mendidik diri sendiri, bagaimana caranya hati yang keras menjadi lembut, dan macam-macam lagi kita minta petunjuk macam-macam yang kita belum dapat. Buat ini terus ini dan sehatkan aku ya Allah. Ini kita nggak bisa kayak gini kalau nggak sehat. Kita nggak bisa sholat jamaah kalau nggak sehat. Kita nggak bisa jalan-jalan kalau nggak sehat. Maka buat ini sangat penting. Yang terakhir, maafkan aku ya Allah. Jamaah sekalian, kalau ini kita baca dengan khusyuk dan diiringi kita dengan menyayangi orang lain, menyayangi anak yatim, fakir miskin, berbagi macam-macam yang bisa kita bagi, tidak. Allah memberikan jaminan di dalam surah Al-Anfal di ayat yang ketiganya, di ayat yang keempatnya, yaitu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul haqq lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dunianya dicukupkan, akhiratnya dijamin surganya. Insya Allah. Baik ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya bagaimana kita bisa berkecukupan bersama anak yatim adalah terus ingat anak yatim dengan kita menyayangi mereka. Yang kedua, tegakkan sholat. Yang intinya adalah doa zikir. Dan salah satu zikir yang terbaik tadi yang sudah saya sampaikan di awal tutup itu, sebelum saya tutup kita baca ulang sholawat dan zikir kita sama tadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi irhamna ya Allah irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah irhamna ya Arhamar Rahimin ya Hayyu ya Qayyum برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya punya dua pengalaman. Zikir tadi saya baca, anak saya dua-duanya sakitnya berbeda, yang satu botot, yang satu anak yang ketiga. Saya baca dengan ayat itu sembuh tanpa obat. Ya, jadi ini pengalaman saya pribadi. Anak saya sembuh tanpa obat, padahal dokter bingung obatinya karena nggak ketemu penyakitnya. Diobservasi 1 kali 24 jam, nggak ketemu penyakitnya. Kemudian saya baca dalam doa itu, beliau sembuh tanpa obat. Nah, silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan kita dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruh kebutuhan kita, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, kurang lebih maaf. Mudah-mudahan manfaatnya. Usikum wa nafsi bidzallah. Adallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya. Jadi tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ayat ini telah dibaca oleh rekan kita Bapak Eko. Surat Al-Anbiya nomor 100 ayat nomor 107. Bercerita tentang Nabi Muhammad bahwa zaman dulu sebelum Nabi, yaitu zaman Nabi Sulaiman, sudah ada di dalam tanah seorang Najib bahwa Tubin. Jadi zaman Sulaiman sudah ada ayatnya, yaitu Fil Hasirim nomor 5 pasal 5 ayat 16 yang berbunyi Iko Manetake. Ini nanti disampaikan ke teman Pak Endang itu. Punya ingatan ayat berbagi. Zikir itu diberikan. Sudah. Nggak ada yang gagal. Sahabat kita. Nggak pernah ada yang gagal. Dan juga pengasih kita. Banyak Yerusalem. Jadi para putri Yerusalem. Jadi itu sudah diberitakan oleh Nabi Sulaiman bahwa nanti yang lahir Nabi Muhammad. Begitu juga saat Nabi Isa diceritakan juga bahwa akan ada penolong yang lain atau para rekruts yang lain ke dunia, yaitu Nabi Muhammad. Ketika itu orang-orang Bani Israel yang telah mendapatkan petunjuk itu banyak melakukan sekolah ke Madinah. Madinah itu
kota yang nomor 2 setelah Makkah, baik yang dari Yerusalem maupun dari Yaman, kerajaan-kerajaan Hindia. Di antara suku Aus dan suku Khazraj itu dulunya adalah orang-orang Yahudi yang telah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah menjadi pemeluk Muslim dan menjadi komponen daripada masyarakat Ansor atau penolong. Sedangkan Muhajirin adalah berasal dari masyarakat Quraisy yang melakukan diaspora atau berpindah ke